Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah udah hari ketiga kita ya pelatihan ini, dan hari ini kita telah melaksanakan praktek penanaman bibit. Kalau di Kangging Tani Pak ya, herbal, 2 macam itu. Jadi tadi pagi kami dapat instruksi untuk penanaman bibit yang kemarin kita telah semai. Terus kegiatannya kita lakukan di area yang telah kita tunjuk di bukit ya, di sana ya, yang banyak batunya itu. Jadi langkah-langkah yang telah Kangjeng Tani lakukan beserta tim adalah pertama, kemarin kita udah cek juga Pak ya, pembibitannya itu udah kita semprot juga ya. Terus kita melakukan penanaman bibit yang telah kita semai. Langkah-langkahnya itu kita cek dulu nih Pak, karena ada 2 media ya, yang satu di galon, yang satu di polybag. Ya, di polybag ini kita mesti cek juga nih Pak, cek kondisi kelembabannya, apa kering, apa kita perlu bantu untuk di spray lagi, disemprot. Ternyata kemarin tadi ada kering nih, akhirnya kita bantu dengan semprot. Kedua, terus kita coba cek lagi bibit kita angkat, ternyata di situ juga perlu penyemprotan untuk airnya. Terus kita tanam lagi, selesai. Setelah itu kita bikin irigasi dripnya Pak ya. Kita udah pasang semua, kita bekerja sama dengan teman-teman sekalian, itu udah berlangsung selesai. Dan terakhir kita pembuatan kompos, di mana materialnya itu kita udah dikasih bahan-bahannya, kawat, terus sama di kelilingnya itu pakai bambu. Langkah-langkahnya kita gali dulu tanahnya sekitar 10-15 cm. Terus kita paling dasar itu bambu, ranting bukan bambu ya Pak ya, ranting-ranting yang telah kita kumpulkan. Terus kita uruk lagi dengan daun-daun yang telah kita kumpulkan juga, dicampur dengan tanah, di atasnya lagi kira-kira sekitar 5 cm kurang lebih ya. Terus kita taburin lagi dengan dedak. Habis itu kita siram lagi dengan air, dan begitu seterusnya sampai kita dapat itu 3 lapis ya. 3 lapis dan selesai. Nah, itulah yang telah kita lakukan untuk penanaman bibit kita itu. Itu mungkin yang baru saya sampaikan. Mungkin selainnya ada teman-teman saya yang mau nambahkan, silakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Monggo, siapa yang menambahkan? Belum semua soalnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi saya mewakili dari kelompok 2 Kangjeng Tani. Ada beberapa hal yang mungkin selama ini itu kita menganggap banyak problem dalam menjalankan pertanian dan dalam keseharian kita. Di antaranya rumput atau semak-semak yang selama ini kita selalu berusaha untuk semprot pakai bahan kimia, di mana kita itu harus beli bahan itu, kemudian kita merusak tanah. Dan ternyata di sini kita dapat solusi, yaitu dengan cara mengumpulkan semua sampah-sampah organik tadi, daun-daun, ranting-ranting yang bisa kita olah menjadi pupuk. Dan itu adalah pupuk pertama di saat kita emergensi, nggak ada yang bisa kita olah, dan itu misalkan di tengah hutan, di pegunungan yang sulit untuk dapat limbah-limbah dari ternak dan lain sebagainya, itu bisa gunakan sebagai modal utama kita. Kemudian yang kedua, di sini kita berlatih juga untuk membuat herbal, baik itu dari lingkungan kita yang bisa kita tanam sendiri ataupun kita beli. Nah, kemudian juga kita belajar terapi. Di sini kita mempunyai banyak sekali ilmu yang bisa kita gunakan untuk bisa membantu orang lain. Dan pesan dari Pak Bayu, ilmu itu jangan kita simpan saja. Kalau kita simpan saja nanti akan lupa.
kalau bisa dipraktekkan supaya ilmu itu bermanfaat buat orang lain. Mungkin itu saja dari saya, kurang banyak mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan untuk teman kita. Sudah? Oh, baik. Gak ada masalah berarti ya. Aman, bisa melakukan semua. Gimana tadi terapinya? Banyak borosnya. Baik, selanjutnya perwakilan grup masing-masing, monggo. Bang naik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak, Ibu, rekan-rekan yang saya hormati, ya. Baik, saya mewakili dari grup apa kan? Seraja itu apa? Semangat. Seraja. Kasih aplaus. Terima kasih. Saya akan mereview kegiatan Seroja di hari Kamis tanggal 24 Oktober 2024 dengan jumlah anggota 17 termasuk saya. 17 anggota termasuk saya. Jelas ya? Ini nggak dipakai kacamata, tapi saya lihat ya. Baik, di pagi hari itu sama seperti yang tadi diungkap ya, melakukan penanaman di polybag dan apa tuh? Ya, galon ya. Nah, saya sebenarnya nggak usah panjang lebar karena tadi udah detil. Penanaman, terus sebelum composting itu apa? Selang, ya, drip irigasi. Terus apa? Kompos. Dan selanjutnya ke belakang karena yang penyiraman yang hari sebelumnya. Dan kita mengecek pupuk Korea. Ternyata belum keluar. Pagi. Kan belum. Ini saya cerita pagi. Iya. Terus ke sebelahnya yang ke KCL. Ya, KCL sama yang ke Jet Petemik. Ternyata membumbung. Sekitar segini di atas tempatnya. Sorenya sudah keluar ya? Sudah, alhamdulillah. Itu pas pagi itu deg-degan. Berarti kalau saya deg-degan, alhamdulillah masih hidup. Selanjutnya, ya, ini yang saya tunggu-tunggu nih. Mohon maaf saya bawa catatan karena saya khawatir, ya, supaya tidak ada dusta di antara kita. Sesuai dengan jumlah anggota 17, maka tadi grup Seroja itu melakukan 17 kegiatan. Ya, memang Allah Maha Adil ya. Yang pertama, membuat jamu ternak Kuteja supaya sehat. Penyakit dilarang masuk. Dan terbukti hikmah dari Kuteja itu terhadap hewan, contohnya ayam. Telurnya gimana? Apaan yang mantap? Kuning telurnya itu loh, kenyal, ya. Dan saat dimakan itu tidak amis, Pak Bang. Saya mencoba sendiri saat waktu training 2 hari. Ya. Jadi saya bisa bercerita. Kuningnya telur, kenyal dan tidak amis. Yang kedua, membuat pakan ayam pedaging. Ya. Ketiga, membuat pakan ikan. Ya. Yang keempatnya itu mengolah limbah rumah tangga. Nah, ini yang kelima nih. Pakan ayam petelur. Di situ ada gabah, jagung. Fisiknya ada. Tapi sangat disayangkan. Belum praktek. Padahal saya jauh-jauh dari Jakarta. Ada di Papua, malu saya. Ya, semoga untuk yang hari besok bisa dilaksanakan. Memang diceritakan langkah-langkahnya.
Nah, oleh sebab itu saya memohon ke Pak Bambang, pasti semua ya minta SOP-nya Pak Bambang. Iya. Itu yang kelima. Yang keenam, membuat pakan silase rumput. Ya. Yang ketujuh, membersihkan kotoran ayam petelur. Ya, di sini terjadi bukan kelucuan ya. Ya itulah kalau belum terbiasa. Salah masuk. Kan pas ke situ di atasnya cerot, ya. Kan lumayan ya. Di atas ayam pasti salah masuk, cerot gitu kan. Ya. Tapi itulah salah sendiri. Kenapa ikut pelatihan di BSM? Itu kan bagiannya memang target kita. Ya. Mestinya bersyukur. Ya. Tak kenal maka tak sayang. Iya. Itu belajar hewan kita tuh. Ya, ini calon majikan saya. Nah, itu. Iya diceroti, Bapak. Selanjutnya ya, itu, nah yang tadi kotoran ayam petelur, itu sebenarnya untuk pakan cacing sutra. Ya. Nomor 8-nya, membuat makan itu yang comboran sapi, supaya cepat gemuk. Terus terang saya juga bingung nih, comboran itu apa ya? Makanan tambahan atau apa ya? Coba yang orang ini daerah Banyuwangi atau Surabaya itu, comboran. Cuma saya mencerna, yaitu makanan tambahan untuk penggemukan sapi. Ya. Comboran. Ini nama tata bahasa. Yang ke-9, memberi pakan ayam petelur. 10, memberi makan cacing sutra. Ya. Yang tadi kayak ayam daging tuh, kita jalan ke ke yang areanya cacing sutra. Memang cacing sutra itu selain dari yang ayam petelur tadi, petelur, itu ditambah yang bioseluri dari sapi, kotoran sapi itu. Berikutnya, memberi makan bebek petelur. Kita ke sawah tuh, ke sawah ya. Bebek petelur itu pakannya sama dengan pakan ayam petelur. Berikutnya memberi pakan ikan ajola langsung di kolam sebelah situ. Penetesan telur. Nah ini nih, buat saya pribadi ini memupus mindset yang selama ini ya, karena saya saat di SD itu memelihara ayam. Pada saat ayam mengerami telurnya, ada kalau di Sunatulini gempa bumi. Itu langsung apakah itu mitos atau enggak ya? Wah, itu cacing calang. Cacing calang tuh nggak jadi, ya. Tapi tadi pas di sini, pas penetasan, justru harus digoyang. Lah, jadi kayak gimana gitu ya? Padahal kan pas wilayah ini ada gempa bumi kan goyang tuh. Wah, udah deh. Pasti kalau ada yang lagi ayam mengeram itu cacing calang, nggak menetas. Nah, pas tadi itu harus digoyang sehari minimal, bukan digoyang itu ya, kan harus digerak-gerakan ya, sehari lebih bagusnya 3 kali. Jadi saya ingat tuh yang pas arahannya Pak Bayu, nah yang gitulah, pagi, siang, sore. Nah di sini juga yang menjadi kesimpulan lah, yang perlu diperhatikan itu kan kelembaban, ya kelembabannya itu di 55% sampai 60% dan temperatur, ya, 37,5 derajat Celcius sampai 38 derajat Celcius. Berikutnya menanam azolla di sana tuh, di bawah di dekat kolam renang yang sebelah sana. Terus memberi pakan kambing. Kenapa dikasih pakan kambing? Karena pada saat mau proses ke ayam itu, ya liter dan sebagainya, itu nah, udah dulu kasih makan biar pada diam. Benar, ya dikasih makan diam, ya benar itu. Selanjutnya yang menarik, ya khususnya buat saya pribadi, tapi banyak juga yang pengikutnya, itu saat ya membersihkan kandang dan membuat letter kandang. Padahal kalau ya nggak ada greget di hatinya, nggak mau, itu orang kotoran. Dan di situ saya membuktikan apa yang ada di YouTube videonya Pak Bam sama Pak Bayu.
Coba Pak Bambang, bau nggak? Gitu ya Pak ya? Saya buktikan. Gayanya Pak Bayu. Ya. Cuma nggak ada nih Pak Bambangnya, jadi saya gini. Oh iya benar, memang bau. Itu benar-benar lega saya rasanya. Lega. Makanya itulah salah satu. Saya membuktikan, karena waktu yang 2 hari masih penasaran Pak Bang. Selanjutnya ya, di situ ternyata untuk yang letter kandang itu, kohe sapi 2 bak, itu paling bawah. Terus kohe kambing 2 bak, sekam 2 bak. Ya. Itu diratakan ya. Terus pindahin anak ayam, kasih air sama makanan. Terakhir yang ke-17 itu pemotongan ayam. Ya. Terus, nah di sini itu benar tidak ada lemak ya, bersih. Ya. Itu baru saya temukan, terkagum-kagum dan makin yakin, makin greget saya. Ya. Makin greget apa? Pengen segera melaksanakan. Ya. Ya. Itu. Enggak, Pak. Sayang ilmu. Terakhir hari Sabtu ya Pak Bang. Sabtu jam 16, jam 4 sore, saya sampai relakan kereta pulang duluan. Ya. Saya nginep lagi belakangan. Sayang 1 jam aja Pak Bang. Iya. Ilmu itu buat saya luar biasa, nggak bisa dinilai dengan rupiah. Baik, itu saja ya. Barangkali ada yang mau menambahkan? Belum tepuk tangan. Ada yang mau menambahkan? Cukup. Baik ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang kena cerot tadi siapa ya? Monggo selanjutnya. Perwakilan grup. Di atas Pak ya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, selamat malam buat kita semua. Kalau yang sebelum saya tadi yang berdiri di sini penuh semangat, saya mencontoh Mas Bambang sama Pak Bayu kalem. Kalem ya kan? Oke. Saya dari kelompok Abang Tani. Kalau kegiatan pagi saya kira sama semua ya, mulai dari penyemaian tadi kita lihat, kemudian memberikan membasahi lagi, kemudian ke penyemaian baik dari yang dari galon maupun yang dari polybag. Pengalaman yang baru buat kami semua itu adalah pemasangan pipa drip. Dari pipa setengah dim, kemudian menjadi pipa 7 mili, kemudian masuk lagi menjadi pipa 5 mili. Ini adalah pengalaman baru. Karena apa? Karena teman saya tadi itu agak kesulitan Pak. Bagaimana cara memasukkan pipa 5 mili ke konektor T. Dari mentor menyampaikan, Pak harus dipanasin. Oh gitu, harus panasin. Begitu dipanasin meleleh. Dibakar itu kan, dibakar meleleh, nggak bisa masuk. Pak ini terlalu panas. Dibakar lagi 1-2 kali lama, butuh waktu yang lama. Akhirnya kami menemukan baru bahwa mungkin tidak perlu dipanasin atau pemanasannya hanya sebentar, tetapi dicolok dengan yang untuk ditancapkan itu tadi. Ini yang ilmu baru buat kami. Karena begitu selesai ada yang berkomentar dari teman kami nih, kalau mau dimasukkan harus dipanasin. Oh iya betul. Betul itu. Kalau dimasukkan panasin dulu. Itu yang pertama ilmu yang kami terima selain ilmu pertanian Pak Bambang. Itu. Yang kedua, kemudian terakhir adalah pembuatan kompos ya. Ini menurut kami juga menjadikan edukasi kami di rumah ya, menjadi inspirasi kami di rumah. Mungkin bisa diterapkan
Di bapak-bapak yang mungkin seperti kami ya masih bekerja di instansi dan sebagainya, mungkin kalau di instansi atau di industri ada kompos, ada sampah organik, ada sampah non organik, kemudian ada sampah B3. Nah, sampah organik ini yang mungkin akan kita kembangkan di lingkungan kita, paling tidak kan semangat dari training di sini bisa setidaknya kita bisa terapkan lah di lingkungan sekolah, di lingkungan rumah, di lingkungan tempat kita bekerja, itu memanfaatkan sampah organik ini untuk menjadi kompos. Mudah mungkin dari kalau profesinya Bapak Ibu masih di dunia pendidikan, ketemu anak-anak pagi-pagi suruh kumpulin itu sampah itu daun-daun. Kita siapin tempatnya, kemudian suruh masukkan situ saja. Nanti mungkin petugas yang lain akan memberi tanah dan sebagainya. Itu menjadi media pendidikan kita kepada anak-anak mulai sejak dini. Kita terapkan supaya tidak sakit. Nanti dari situ kompos itu kemana lagi? Tahapan selanjutnya kemana lagi? Itu bisa kita kembangkan di rumah. Pengalaman yang buat kami. Kemudian setelah itu, setelah istirahat siang, kita ke pembuatan pupuk. Ada 7 pupuk yang kita buat, yang mungkin sama semua ya pembuatan pupuk buat kita. Tapi yang dari literasi-literasi lain yang kita sudah pelajarin, bahwa kalau literasi yang lain itu hanya kotoran atau kohe-kohe kambing, kohe ayam, kohe sapi, itu hanya difermentasi. Dikumpulin, dikasih M4, dedak, hanya itu saja. Ternyata bukan itu. Ternyata namanya pupuk itu ada pupuk mikro, ada pupuk makro. Ada pupuk zat pembenah tanah, ada KCL, ada ZPT, ada urea, dan satu lagi horti. Itu yang pupuk yang benar menurut kami ya. Itu yang pupuk benar. Kalau hanya kohe kambing, kohe sapi difermentasi kok rasanya kita jadi tanda tanya apakah sudah cukupkah nutrisi itu buat tanaman kita nanti. Itu pelajaran yang bisa kita ambil. Kemudian beralih ke mana ini? Ke pembuatan bedengan. Pembuatan bedengan kemarin sudah diajarkan, yang menjadi hal yang tidak sesuai dengan pelajarannya adalah pemasangan pipa drip. Kalau teori bedengnya oke, pelajaran baru buat kami juga bahwa kalau kondisi tanahnya keras, kondisi tanahnya jauh dari sumber air, bisa kita akali dengan pemasangan pipa drip. Karena apa? Mudah banget. Dari pipa plastik ya tadi ya, begitu dilubangi dikit aja, dikasih pipa drip 5 mili, itu sudah airnya nggak keluar, sudah langsung bisa diterima oleh tanah. Itu yang mungkin juga pelajaran-pelajaran baru buat kami. Setelah itu berpindah ke pembibitan, cangkok, sambung ya, stek dan sambung. Stek dan sambung kita sendiri tahunya kan kalau stek ya langsung ditancapkan di mana? Di polybag ya. Ternyata teori itu juga kurang pas. Kurang pas teorinya, kita harus pembuatan media dulu. Setelah itu ditancapkan. Kemudian ada apa tadi itu yang bukan Pak, yang sebelum ditanam kita dimasukkan perangsang ya, zat perangsang tumbuh ya. Zat perangsang tumbuh. Teorinya kan dulu yang kita terima juga kalau mau di situ di zat perangsang tumbuh kan harus direndam dulu. Ternyata kan enggak juga. Enggak juga, kemudian disungkup. Kita taunya kan disungkup. Nah, selama ini kita taunya ya stek tancap aja, tunggu mau tumbuh mau enggak terserah kan. Ternyata harus disungkup dulu. Oh, ini cara yang benar buat kita. Kalau dari itu dari stek dan sambung. Nah, sambung tadi juga teman ada ilmu baru juga. Ada yang tumbuhan batang utamanya kecil, tapi pucuk sambungnya itu lebih besar. Ternyata juga bisa.
hanya dapat sebelah kambium yang bisa ditempelkan kemudian diikat. Ini juga ilmu baru. Selama ini kan namanya sambung harus sesuai, harus sama batang bawah, batang utama sama batang yang disambungnya itu harus sama, ya kan? Nah, namun ini ada kendala buat kami karena alatnya terbatas sehingga yang praktek menunggunya kelamaan. Alat potongnya nih Mas, mungkin nanti kalau yang lain bisa ditambahkan alat potong dahannya, ada beberapa sehingga semuanya bisa merasakan. Setelah itu terakhir ke cangkok. Cangkok mungkin kita sudah familiar ya dengan cangkok. Saya kira itu dari kami. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.